Halo semuanya, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah kehidupan Pangeran Siddhartha yang telah melewati 4 peristiwa agung yang telah dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhaং ภคะวันตังอภิวาเทมิ Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivademi. สวากขาโตภควตาธัมโม Sawakkato Bhagavata Dhammo. ธัมมังนามัสสามิ Dhammang Namassami. สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho. สังฆังนะมามิ Sanghaṃ Namami. Siapa sih yang tidak mengenal atau mengetahui Pangeran Siddhartha? Beliau adalah seorang pangeran yang ditakdirkan akan menjadi seorang Buddha atau seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Beliau terlahir sebagai seorang pangeran yang dipenuhi dengan rasa cinta kasih untuk menolong sesama. Baik, sedikit singkat cerita dari Pangeran Siddhartha. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu 4 peristiwa agung yang telah dilewati Pangeran Siddhartha. Pada masa itu, Pangeran Siddhartha yang sebagai calon raja ingin melihat keadaan rakyatnya. Pangeran pun meminta izin kepada ayahnya yang bernama Raja Suddhodana untuk berkeliling-keliling istana melihat keadaan rakyatnya. Kala itu Raja Suddhodana pun menyetujui keinginan Pangeran Siddhartha. Beliau menyuruh pengawal untuk mengumumkan bahwa Pangeran Siddhartha akan melakukan perjalanan, dan yang boleh menyambut Pangeran Siddhartha adalah seseorang yang muda, tampan dan cantik. Hal itu dilakukan untuk menghindari ramalan petapa Asita yang meramal bahwa kelak Pangeran Siddhartha akan menjadi seseorang yang suci. Ternyata apa yang telah diharapkan oleh Raja Suddhodana pun tidak tercapai, karena Pangeran Siddhartha melihat seorang yang sudah tua. Untuk pertama kalinya Pangeran Siddhartha melihat orang tua yang sedang berjalan menggunakan tongkat untuk menopang dirinya. Peristiwa pertama pun dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Untuk pertama kalinya Pangeran Siddhartha melihat seorang yang sudah tua. Pangeran Siddhartha pun mengajukan pertanyaan kepada kusirnya yang bernama Channa. Pangeran Siddhartha pun bertanya kepada kusirnya yang bernama Channa, "Orang apakah itu Channa?" Dengan berat hati Pangeran Siddhartha mengajukan pertanyaannya. Begitu pula dengan kusirnya bernama Channa. Channa menjawab, "Itu adalah orang tua, tuanku." Apa yang telah dilihat di perjalanan pertama terus terpikirkan oleh Pangeran Siddhartha. Pikiran tersebut terus dipikirkan hingga terbawa ke dalam mimpi Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha pun menjadi sering termenung memikirkan tentang orang tua. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa menjadi orang tua adalah penderitaan. Dalam benak Pangeran Siddhartha terus berpikir, bagaimanakah cara menghilangkan penderitaan tersebut? Dengan ditemani Channa, Pangeran Siddhartha pun melakukan perjalanan yang kedua. Pangeran Siddhartha memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, tidak menggunakan kudanya yang bernama Kantaka. Pada perjalanan ini, Pangeran Siddhartha pun melihat peristiwa yang kedua. Pangeran melihat seseorang yang terkena sakit lepra dengan keadaannya yang sangat menyedihkan. Pangeran pun kemudian memutuskan untuk kembali ke istana. Saat itu pun Pangeran langsung berpikir, orang yang mengalami sakit merupakan penderitaan. Bagaimanakah cara menghilangkan penderitaan itu? Di
Di dalam benak pangeran pun terngiang-ngiang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di perjalanan ketiga, pangeran melakukan perjalanan ketiga. Pangeran pun melihat seseorang yang sudah mati, yang tergeletak di tandu yang telah diangkat oleh orang-orang untuk dibawa ke tempat kremasi. Saat itu pula Pangeran Siddhartha langsung berpikir, mengalami kematian lalu dikremasi merupakan suatu penderitaan. Dalam benaknya pun timbul pertanyaan, apakah tidak ada jalan untuk melenyapkan penderitaan tersebut? Pangeran Siddhartha pun kembali ke istana. Pangeran telah berpikir. Di dalam benaknya terus timbul pikiran tersebut. Dari 3 peristiwa tersebut, Pangeran Siddhartha terus berpikir bagaimanakah cara melenyapkan 3 penderitaan tersebut yang telah dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Pangeran pun melakukan perjalanannya kembali. Pada perjalanan yang keempat ini, Pangeran melihat seorang petapa suci. Pangeran melihat petapa tersebut, dan Pangeran pun bertanya, siapakah orang itu? Channa pun menjawab, ia adalah seorang petapa, seseorang yang ingin mencapai pembebasan untuk dirinya dan orang lain. Dalam hal itu, cita-cita petapa tersebut dan Pangeran Siddhartha pun sama, bahwa tujuan dari hidupnya yaitu untuk melakukan pembebasan dari penderitaan-penderitaan yang telah Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha pun melakukan perjalanan untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana, Pangeran dihibur oleh para penari yang disuruh oleh ayahandanya atau Raja Sudodana untuk menghibur Pangeran. Karena sudah beberapa hari Pangeran termenung berpikir tentang bagaimana cara untuk membebaskan diri dari penderitaan. Akhirnya para penari pun tertidur karena keletihan. Penari tertidur dengan posisi yang berbeda. Pangeran Siddhartha pun berpikir, beginilah manusia yang sebenarnya mereka tidak lagi peduli dengan keadaan dirinya setelah ia tertidur. Pangeran pun pergi ke kamarnya. Pangeran melihat permaisuri dan putranya sekaligus berpamitan dengan mereka dengan tekad mendapatkan pembebasan dan kemudian kembali untuk menyerahkan semuanya. Dengan ditemani Channa dan Kantaka, Pangeran pun pergi meninggalkan istana. Pangeran menuju ke tepi sungai Anoma. Beliau pun dan melepaskan pakaian kebesarannya. Sejak saat itulah Pangeran Siddhartha telah menjadi seorang petapa. Pangeran Siddhartha pun seorang petapa pada waktu itu, dengan disaksikan oleh Channa dan Kantaka. Peristiwa inilah yang disebut sebagai pelepasan agung atau Mahabiniskranama, yaitu pelepasan agung Pangeran Siddhartha menjadi seorang petapa suci. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhaং ภควันตัง อภิวาเทมิ พุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโต ภควตาธัมโม สวากขาโตภควตาธัมโม ธัมมังนามัสสามิ ธัมมังนามัสสามิ สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภควโต สาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ สังฆังนามามิ Demikianlah penjelasan dari 4 peristiwa agung yang telah dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa kalian cari di laman web Google tentang kisah kehidupan Pangeran Siddhartha. Terima kasih. Saya akhiri, namo sayang adi budaya, namo buddhaya.